Maka karena itu marilah kita siapkan ya segala sesuatunya yang mesti kita buka pada sore hari ini, mata dan hati kita, pikiran kita untuk bisa mengambil ilmu yang beliau sampaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An-Nafi'in dari Nafi'. Nafi' ini ulama besar di Madinah, murid langsung dari Ibnu Umar. Di antaranya nanti murid-muridnya Imam Malik. Anna Muawiyata arada bin Umar ala an yubayyi'a Yazid. Sungguh Muawiyah ingin Ibnu Umar berbaiat kepada Yazid. Ini latar belakang kejadiannya tahun 60 Hijriah. Muawiyah khalifah yang kelima, saat itu usianya 80 tahun. Sesudah kurang lebih 20 tahun beliau jadi khalifah dari tahun 40 Hijriah. Sementara Yazid adalah putranya yang usianya saat itu 35 tahun. Pantar Gibran ayeuna lah. Sementara Ibnu Umar usianya di tahun 60 itu 70 tahun. Dan Ibnu Umar adalah ulama yang paling disegani di kalangan sahabat waktu itu, karena Ibnu Abbas sudah wafat. Sebelumnya ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar di tahun itu yang masih hidup bersama Anas bin Malik. Cuma Anas bin Malik tinggalnya di Kufah, di Basrah, di Irak. Yang tinggal di Madinah dan jadi nama ketua Dewan Hisbahna lah Ibnu Umar, ketua MUI-na itu adalah Ibnu Umar. Kenapa Muawiyah ingin agar Ibnu Umar berbaiat kepada Yazid? Karena Muawiyah tahu pasti akan ada resistensi, dan oleh karena itu butuh dukungan ulama. Ulama yang mewakili itu adalah Ibnu Umar. Akan tetapi ternyata fa'aba, dia enggan untuk baiat kepada Yazid. Wa qala la ubayyi'u li amiraini, saya tidak akan berbaiat kepada dua pemimpin. Dalam hadis kita tahu Nabi SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, bunuhlah, perangilah khalifah yang kedua. Itulah kenapa Ali dulu mengangkat senjata memerangi Muawiyah, karena Muawiyah dibaiat sebagai khalifah sesudah Ali dibaiat sebagai khalifah. Itulah kenapa Persis dalam sejarahnya tidak pernah mendukung NII sampai ISIS, karena NII itu diproklamasikan sesudah Indonesia. Di Indonesia begitu mah di luar, di Nusa Kambangan misalnya. Yang luar Indonesia apa Nusa Kambangan, PTT. Tapi kenyataannya diproklamasikan di Indonesia, dan nggak mungkin kita baiat ke NII padahal sebelumnya sudah
berbaiat kepada NKRI. Hal yang sama juga tidak dipilih oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan, saya tidak akan berbaiat kepada dua pemimpin. Farsala ilaihi Muawiyah bimi'ati alfi dirham. Muawiyah lalu mengirimkan utusan kepadanya membawakan 100.000 dirham. 100.000 dirham itu berarti 10.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau emas sekarang berapa Bu? Emas Bu? 1,5 juta. Berarti 1 dinar itu kurang lebih 6 juta. Kalau 10.000 berarti kurang lebih 60 miliar. Kenapa Muawiyah memberikan 100.000 dirham? Bukan nyogok. Mun ayeuna mah ieu teh bahasana dana hibah. Kalau ada yang ngasih dana hibah ke Persis dan beneran momentumna teh pilkada we. Pilkada, pilpres, ada memeh nama disimpan aja pas pilpres dana hibah. Ditampi moal ke Persis. Ditampi berapa itu? Atau dana bansos buat bapak, buat ibu, diterima nggak dana bansos, BLT, PKH, diterima nggak? Terima. Dana BOS diterima nggak oleh Cibulu? Ini pesanan Cibulu Bogor 112 diterima tuh seharusnya? Terima. Saya juga menerima dana BOS. Ya. Dana BOS, dana PIP, saya kumaha tarima we asal jujur. Tong aya potong potong, masa cenaman tarima. Jadi yang dilakukan oleh Muawiyah menjelang pilpres memberikan dana hibah itu wajar lah, ya kewajaran saja. Tapi Ibnu Umar itu fa'akhadha fadassa ilaihi rajulan, diambil cuma kemudian diberikan lagi kepada orang lain. Arti nama teu ditarima. Ai urang mah tarima we lebar. Faqala lahu, lalu ditanyakan kepada Ibnu Umar, ma yamnauka an tubai'a, kenapa sih cenah meninggal mau baiat sama Yazid? Faqala inna dzaka lidzaka, kata Ibnu Umar, yaitu kan untuk itu. Pemberian itu kalau yang mau baiat, saya kan gak mau baiat, kamu yang baiat buat kamu aja. Inna dini indi idan larohis, sungguh agamaku jika demikian sangat murahan. Tapi falamma mata Muawiyah tu kataba Ibnu Umar ila Yazid bi bai'atihi. Ketika Muawiyah meninggal dunia, baru Ibnu Umar menulis surat kepada Yazid menyatakan baiatnya. Nah, di sini dalam kaitan baiat terlihat bahwa baiat kepada imam itu terikat oleh aturan syariat. Aturan syariat yang pertamanya hukumnya wajib. Ya. Nanti dikuatkan di hadis yang terakhir. Kalau kita tidak baiat berarti kita jahiliyah. Jahiliyah sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bukan kafir tapi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu diancam neraka, cuma tidak selama-lamanya. Kalau kafir selama-lamanya di neraka, khalidina fiha abada. Kalau dosa besar akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipindahkan di neraka ke surga. Kalau tidak baiat, jahiliyah. Jahiliyah maksudnya seperti orang jahiliyah. Baiat ke siapa? Baiat ke imam. Imam itu siapa? Khalifah. Khalifah teh mun aya nama Prabowo jeung Jokowi. Nah, cenah Jokowi pan masih kene Jokowi. Cuk saha geus eureun masih kene Jokowi. Ya, buktina naon? Laporan ka Oslo. Oslo Solo.
Solo. Oh, Solo. Laporan ke Solo berarti masih kena jadi presiden. Cek Jokowi dukung Lutfi Tajiasin, urutan presiden ayeuna teh dukung Lutfi Tajiasin. Jadi baiat itu baiat ke Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Bukan baiat ke Ustaz JJ. Baiat ke Ustaz JJ mah itu baiat yang lain. Sebut saja baiatnya baiat sunnah. Sama seperti ibu-ibu yang datang baiat ke Nabi di surat Al-Mumtahanah. Namanya disebutnya baiatun nisa. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Ibu-ibu datang kepada Anda baiat untuk tidak musyrik, untuk tidak mencuri, tidak akan zina, tidak akan membunuh anak, tidak akan memfitnah zina kepada orang lain, tidak akan maksiat. Kumaha cek Allah, fabayyihunna, silakan baiat. Apakah semua ibu-ibu baiat an-nisa kepada Nabi? Enggak, sebagian aja. Yang tidaknya tidak kemudian jadi jahiliyah. Baiat itu kita sebut baiat sunnah karena memang sunnahnya ada khusus kan baiat. Wah, loba baiat. Dalam hal-hal terkecil pun itu ada baiat. Disebut baiat sunnah karena kalaupun tidak baiat tetap wajib. Contoh tadi, ibu-ibu baiat tidak akan musyrik. Memang lamun teu baiat musyrik jadi halal. Anggar wajib ninggalkeun musyrik. Ibu-ibu baiat tidak akan zina. Emang kalau tidak baiat berarti zina jadi halal. Tetap ya haram. Nah, baiat bapak-bapak, ibu-ibu jadi anggota Persis itu masuknya wilayah baiat sunnah. Sok si baiat anggota Persis naon? Kan menegakkan Quran sunnah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan, memakmurkan masjid. Memang lamun teu baiat bapak-bapak ibu-ibu bebas ngalanggar aturan syariat, kan tetep wajib. Makanya saya sering tegur, nah ieu can baiat, cenah Ustaz, abot kene, berat kene, berat naon da baiat teu baiat oge anggar wajib. Anggar wajib salat di masjid, anggar wajib zakat, anggar wajib ngaji, wajib najan teu baiat oge. Justru ku baiat mah kabantunya apa? Jadi diingatkan ku ketua jamaah. Cenah ketua jamaah ge teu balik, carekan punya keleluasaan. Kalau Bapak sudah berbaiat, carekan. Bapak can baiat mah teu boga kekuasaan, keleluasaan. Ibaratnya mau mengkritik pesantren, kalau kita sebagai orang tua santri punya kedudukan hukum standing, ya. Legal standing. Tapi kalau sebagai orang lain kita nggak punya legal standing. Memang kita sebagai siapa di pesantren, gitu. Makanya jangan kemudian hadis-hadis baiat anggota Persis diancam jahiliyah teu nyambung. Ya. Anu kaluar ti Persis nu teu baiat ka Persis jahiliyah atuh naon bedana Persis dengan LDII. Ya. Dulu kan LDII disebutnya Islam Jamaah. Yang tidak baiat ke LDI najis, kafir, najis lantaran ke kafir dulu, ya, najis, jahiliyah, senang gitu, matinya dalam keadaan jahiliyah. Itu salah kaprah baiat. Baiat yang dimaksud baiat kepada imam. Imam itu khalifah. Khalifah itu pemimpin tertinggi di satu negara,
yang sekarang dipegang oleh Prabowo dan Gibran. Yang kedua terkait baiat. Baiat itu ditujukan kepada pemimpin yang sah terpilih meski kualitasnya jauh di bawah rata-rata. Lain sarjana gitu. Mun ayeuna bapak ibu aya jeung ngajar di Cibulu kudu sarjana kan. Lain sarjana mah teu bisa ngajar. Komo jadi wakil presiden, komo jadi presiden syaratnya kan harus sarjana. Tapi ternyata ini bukan sarjana, buktina naon? Ijazahna mana eueuh? Nih rame di pengadilan. Munnya bener atuh bawa ijazahna. Tah ieu gitu. Lamun eueuh leungit tinggal minta naon legalisir. KUG menis. Ayeuna wapres gitu di mana? Dina foto wapres aya gelar sarjana. Udah memang acan lulus. Nu lain jadi sarjana wae jadi wapres, jadi presiden atuh beuki maralas barudak teh kuliah teh. Lah tuh ge bodoh. Lain sarjana bisa jadi wapres, bisa jadi caleg, bisa jadi anggota dewan. Karena Yazid itu ternyata Pak Bu ya udah umurnya saat itu 35 tahun ya. Taraka masjid, jauh dari ulama, deketna jeung artis, sering ngundang biduan ke istana. Mata ka mamana Mama Rapi Ahmad we. Jeung Rapi Ahmad mah teu pede. Gitu. Meskipun kualitasnya begitu, kalau dia terpilih secara sah, maka tetap wajib baiat. Soalnya aya di beberapa kantor RW, RT, termasuk menteri aranya. Menteri ara kan dikritik. Nah, can aya foto Prabowo aya, foto Gibran eueuh gitu. Di RW di RT ge sekarang itu, si Aceh teh jahil ya. Aya foto Prabowo, foto Gibran. Can merean hatena eueuh ceuk teh. Merean teu merean kudu ngaku bahwa beliau adalah wakil presiden. Yang kalau Prabowo ada sesuatu langsung jadi presiden, siap-siap ya dipimpin ku Gibran. Baik atuh nu penting menang jatah wamen. Gitu. Jadi suka tidak suka wajib kita mengakui Gibran itu sebagai wakil presiden. Yang ketiga terkait baiat. Kenapa Yazid kalau Gibran mah. Kenapa Yazid dibaiat oleh Ibnu Umar? Karena Yazid sah sebagai khalifah meski tidak lewat pemilihan. Namanya yang begini istikhlaf. Ya, istikhlaf itu ditunjuk langsung. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, kan Umar bin Khattab mengimaman sholat subuh ditusuk sampai jatuh sakit, kurang lebih 2 minggu wafat. Nah, ketika beliau sakit tidak mengimami, Ibnu Umar teh sok katanyaan. Tan merenya da Ibnu Umar teh ustaz. Nanti cenah Bapak Ustaz istikhlaf atau tidak? Makanya ada di dalam kitab-kitab hadis tentang hukum istikhlaf. Maka jawaban Ibnu Umar, kalau bapak saya istikhlaf, maka khalifah sebelumnya juga istikhlaf. Kalau bapak saya tidak istikhlaf, orang yang lebih baik sebelumnya juga tidak istikhlaf. Kitu tak nanya ka Dewan Isbah mah, tara ngajawab langsung menang teu. Sok main dalil dewe, minta clear nanya ka Dewan Isbah. Apa maksud Ibnu Umar? Kalau bapak saya istikhlaf, khalifah sebelumnya juga istikhlaf. Abu Bakar mengangkat Umar itu tidak lewat pemilihan umum, langsung diumumkan. Khalifah sesudah saya Umar bin Khattab mau mulai protes. Dengan ada protes semua setuju.
Terlebih Abu Bakar sedang berkuasa, khalifah sesudah saya Umar. Maka ketika khalifah wafat, langsung Umar bin Khattab dibaiat. Sah Umar bin Khattab sebagai khalifah? Sah, meski ditunjuk istikhlaf, tidak lewat pemilihan, tidak lewat musyawarah yang nampung dulu aspirasi, enggak, langsung. Yang kedua, kata Ibnu Umar, seandainya bapak saya tidak istikhlaf, orang yang lebih baik sebelumnya juga tidak istikhlaf. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau wafat, beliau tidak istikhlaf. Nanti khalifah sesudah saya Abu Bakar, enggak ada bahasa begitu. Makanya pemilihan Abu Bakar ramai di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Aula yang ada atap namanya Sakifah Bani Sa'idah, itu salah satu perkampungan Ansor. Rame kan hogah didinya Umar keluar kata-kata keras ke kaum Ansor, orang Ansor juga melawan dengan bahasa yang keras sampai kemudian terpilih Abu Bakar. Jadi kalau Muawiyah menunjuk Yazid dan ada resmi, ada saksi, sah tidak Yazid sebagai khalifah? Sah. Persis kerajaan di Saudi Arabia, ya, di Raja Abdul Aziz, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah, Raja Salman, ayeuna ka MBS. Kan nggak ada pemilihan, ditunjuk langsung. Salman teh kudu nama ka ijo nu pangkolotna, anak Raja Fahd. Tapi udah Salman yang ke anakna, KMBS. Sudah itu suratnya sudah ada kalau namanya itu waliul ahad. Kalau Raja Salman meninggal dunia, penggantinya adalah MBS, Muhammad bin Salman. Wah, cenah teu demokratis, tidak sesuai syariat, cok saha. Jadi kalau ketua cabang geus lah ngarat teu loba anggaran, tunjuk we langsung ketua cabang sesudah saya si anu, sah tidak? Sah tidak secara syariat? Sah, ngan secara kiakide teu sah. Kudu lewat musyawarah cabang. Jadi kiakide teh leuwih luhur tibatan Quran Sunnah si oleh. Enggak juga ya. Tuh, jadi kenapa Ibnu Umar yang semula menolak kemudian baiat kepada Yazid? Alasannya jelas tadi, nggak boleh baiat kepada dua khalifah. Sekarang sudah satu khalifahnya, itu ditunjuk sah, maka Ibnu Umar baiat. Yang keempat, baiat itu bisa lewat surat. Kan ini nulis surat. Ibnu Umar di Madinah, Yazid di Damaskus. Perjalanan Madinah ke Damaskus itu hampir 1 bulan. Maka Madinah saja 12 hari. Ya, can naik kereta cepat. Ya, naik kereta cepat. Maka Madinah cuma 2,5 jam pakai kereta cepat. Pakai bus mah jika Bandung Semarang 5 jam, 6 jam. Jadi baiat itu bisa lewat surat. Tidak harus berhadapan begini. Kami pernah membaiat jauh-jauh ke Garut, dek ngabaiat mudir negeri. Pusat cenah kumaha da teu tiasa ka dieu, ya. Aya Ustaz Husein, aya Ustaz Aceh, kebetulan saya yang melantiknya. Nya atos we, engke muntos damu kuarang tanda tangan sah. Tanda tangan itu pernyataan bahwa dia sudah menyetujui baiat sah. Jadi teu kudu dibacakeun kieu wae. Bisi kan kadang aya ketika ada baiat anggota baru, anggotana keur di luar kota misalnya. Jadi can dibaiat. Tapi asal dia sudah dapat kartu dikasihkan langsung dan dengan konsekuensi, itu artinya baiat itu sah, teu kudu dibacakeun di depan umum. Okay. Tapi kalaupun mau cek ketua cabang cenah kudu jiga batur di depan umum biar kelihatan semuanya, boleh silakan. Tidak harus.
Karena bayangkan lamun semua rakyat Indonesia kudu datang ke MPR DPR, wah tuh kabur beak manten 5 tahun yang narima bayar. Jadi cukup lewat surat. Suratnya apa? Suratna teh nik. Semua kan punya nik. Nik itu surat resmi legal. Akta kelahiran yang logonya Garuda itu legal tuh bayat. Yang kurang mau ikut NKRI siapapun presidennya, kecuali Martin Paes, Kevin Dix, Justin Habner, Nathan Acon. Nah ini udah kararapa. Mah wayahna kudu make jas, make dasi, datang ke kedubes, make kopea, tuluy dibacakan sumpah setia ta mah wayahna. Karena baru ya kalau kita yang otomatis dengan nik itu perlu dibayar ulang deh karena nggak pernah berkeluarga negara yang lain kan, itu otomatis itu sudah jadi bayat. Jadi bapak ibu suka tidak suka sudah berbayat, kecuali bapak ibu bikin KTP cabut nik berarti mau terdata sebagai warga negara temenang cicing di Indonesia kayak tadi itu dirawat temenang di rumah sakit Indonesia, kecuali dengan bayar yang mahal dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ternyata Ibnu Umar itu baiatnya mewakili atas nama penduduk Madinah. Artinya baiat dari rakyat ke pemimpin gak harus semuanya, cukup diwakili. Dengan praktik sumpah presiden di MPR, dan MPR itu wakil bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kan nyoblos kemarin kan tegolput kan, itu berarti sudah ada proses transaksi baiat. Ini juga menggambarkan bahwa kalau ada pemimpin yang ingin dilanjutkan oleh anaknya, teu kudu baper urang. Cuma Jokowi muni jor-joran hayang Gibran yang Kaisang teh teu kudu baper Pak Bu, normal. Da lain Jokowi we. Megawati gitunya, kudu puan teu menang mulai. SBY gitu kudu AHY. Ane Malarangeng tajong ke KPK, Anas Urbaningrum tajong ke KPK tuh, marah mulus AHY. Ini bukan Pak Jokowi saja. Abu Rizal Bakri gitu, tajong ta Pak Arsante, ane dia Bakri pasang. Itu biasa. Kalaupun ada di versi seperti itu, biasa we teu kudu baper. Cenah. Ieu hayang ka anakna wae nya, cenah pasantren teh kudu ku anakna. Bahaya tuh daripada ke Batu. Ya kebetulan kan bapak saya ketua cabang, saya anaknya. Bahaya tuh hari bisa gitu tuh bisa tuh menang batur. Kan saya juga ngajak yang lain-lain. So kayu sawai kadar jamnya. Ya. Dan saya udah mundur. Ulah anak cete untuk menang bapakna ke anakna. Mudir memehna lanceukna. Yang tadi saya ceritakan di pesantren, mudir sebelumnya lanceukna kakak saya. Ayeuna mudir berikutna adina. Meni juga nu sorangan wae jamiah teh gitu. Bahaya tuh mun bala lapar. Kalau wajar ya silakan. Biasa-biasa we da eta ge Umar ka Ibnu Umar, nya Abbas Ibnu Abbas. Ada pelan itu lebih baik daripada ayeuna sok ustad anakna aktif di PKS di Salafi pi omongan mah. Ya, tak itu serba salah di urang mah budakna aktif di Jamiah diomongkeun. Budakna aktif di PKS di Salafi diomongkeun. Sagala tukang ngomongkeun. Dasar buzzer. Dan pemimpin yang bro-broan dana ya menjelang pilkada, menjelang pilpres, normal tiba lagi gitu. Pemimpin mendekati ulama ngadegetan persisnya cara pilkada mah memeh nama boro-boro ngadegetan persis memeh pilpres ada hayang biar persis hayang mere teh lain tiba heula teh ai memeh pilpres hayang mere teh kadatang geuning
mere jang anu nepikeun ka bahasa di Bandung mah bae atuh cenah sagoreng-gorengna Jokowi ge geus loba mere ka Persis tah ieu mimitina. Itu wajar-wajar saja ya. Bapak Ibu jangan baper. Soalnya saya ke daerah-daerah, cenah Persis di bae atuh. Kos Utara we. Saya datang ke satu daerah di Kabupaten Bandung. Anak cenah Persis teh jadi baik. Dan memang di daerah gitu, jauh usah nyanyi. Enggak saya strategis. Ini pertimbangan strategi ya. Mana yang menguntungkan jamiah ambil. Ini ijtihad saja. Saya tidak setuju, tapi dari jadi keputusan jamiah Pak samina watona tuturkeun asal tidak menyimpang, tal menyimpang urang dudut. Saya pun dudut, cuman abdi di luar emang mana. Dudut teh abdi ge ku bapak-bapak ibu. Tapi insyaallah nah ini menyimpang teh mah ari bab narima bantuan gitu mah da geus lumrah ti baheula oge. Para ulama ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi kemudian ya ketika Yazid dibaiat itu banyak gejolak. Makkah yang dipimpin Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat. Irak ya yang dipimpin oleh Al-Qurra teh ahli Quran enggak mau berbaiat. Penduduk Madinah yang sudah baiat diwakili oleh Ibnu Umar pun jadi goncang. Ya, goncang. Nah, cenah batur teu baiat aya naon? Datanglah dipimpin oleh Abdullah bin Hamdullah dari Madinah ke Damaskus. Setelah datang ke Damaskus, tokoh-tokoh Madinah yang usianya di bawah Ibnu Umar. Ibnu Umar kan ulama sepuh 70 tahun. Ya umurna 50, umurna 40. Mereka kecewa, gening khalifah teh kieu. Bocil 37 tahun. Lalu Abdullah bin Hamdullah ketika pulang ke Madinah sepakat ikut penduduk Makkah, ikut penduduk Irak mencabut baiat dari Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid mengirimkan pasukan ke Irak, dikirimkan Al-Hajjaj. Maka kita tahu di Karbala Husain dipenggal bersama keluarganya. Langsung diperingati ke orang Syiah Asyura. Ya. Itu Yazid yang mirip pasukan karena Husain dengan penduduk Irak enggak mau berbaiat kepada Yazid. Ke Madinah dikirimkan Musa bin Uqbah sampai bertemu di Harrah. Ini hadis-hadis ini semuanya peristiwa Harrah. Harrah itu satu lapang luas di Madinah yang di sana terjadi peperangan antara siapa? Antara pasukan Yazid dengan pasukan Madinah yang dipimpin Abdullah bin Hamdullah. Kejadiannya tahun 63 Hijriah ketika Yazid usianya 38 tahun. Setahun deui lah Gibran. Gibran kan 37 ya. Terjadilah perang. Tapi sebelum perang dikasih waktu 3 hari. Kata Musa bin Uqbah, panglima perang Yazid, "Hei penduduk Madinah, can dibere waktu 3 poe. Baiat aman. Kalau tidak mau baiat, diratakeun ta cenah Madinah." Nah, di masa itulah Ibnu Umar tergerak untuk mencairkan suasana, untuk mengingatkan tentang baiat. Yang saya tulis di hadis yang kedua riwayat Bukhari, An-Nafi'in qala, masih dari Nafi, karena ini sumbernya Nafi yang menceritakan tentang peristiwa Harrah. Lamma khala ahlul Madinah Yazid bin Muawiyah, ketika penduduk Madinah melepaskan baiat dari Yazid bin Muawiyah, jama'a bin Umar hasyamahu wa waladahu, Ibnu Umar mengumpulkan pengikutnya dan anak-anaknya. Faqala, kata dia, "Inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bersabda, "Yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah."
akan dipasangkan bagi setiap pengkhianat panji atau bendera pada hari kiamat. Pengkhianat kan susulumputan, ya. Maka nanti siksanya terang-terangan, di cirian tah di benderaan, mau bisa kabur. Semua orang tahu. Kan siksa itu selalu sebanding dengan dosa. Dosana susulumputan ditemongkeun gitu ku Gusti Allah di poe kiamat. Wa inna qad bayana hadzal rajul ala bai'illah wa rasuli. Sungguh kita semua sudah berbaiat kepada lelaki ini, Yazid bin Muawiyah, di atas transaksi Allah dan Rasulnya. Wa inni la'alamu ghadran 'azama. Sungguh aku tidak tahu pengkhianatan terbesar min an yubay'a rajulun ala bai'illah wa rasulih, daripada seseorang yang dibaiat di atas transaksi Allah dan Rasulnya, sumayun sobulahul kita, kemudian dikumandangkan perang melawannya. Jadi artinya posisi Ibnu Umar menyalahkan penduduk Madinah, sekaligus posisi Ibnu Umar menyalahkan Abdullah bin Zubair, menyalahkan penduduk Irak. Saat itu aya 5 lah provinsi itu, Makkah, Madinah, Irak, Sam teh Suriah, Palestina, dan Mesir. Tah nu ngaku Yazid teh ngan Sam jeung Mesir. Beda Mesir mah kan Amr bin As, sobatnya Muawiyah. Jadi soulmate di baheula. Makkah, Madinah, Irak semuanya membangkang gak mau bayat kepada Yazid. Posisi Ibnu Umar tegas menyalahkan yang tidak mau bayat, bahkan yang melepaskan bayat. Wa inni la'alamu ahadan minkum khala'ahu wa la bay'a fi hadzal amr. Sungguh aku tidak tahu seorang pun dari kalian yang melepaskan bayat darinya atau memilih tidak berbaiat. Jadi kita ngeritik penduduk Madinah, mengkritik penduduk Makkah, mengkritik penduduk Irak. Karena Irak dan Makkah mah enggak mau baiat. Kalau penduduk Madinah melepaskan baiat. Pokoknya cenah sawe di antara marane, ya, mungkin di masjid, kumpulkan anaknya dan jamaahnya yang tidak ikut ke Harrah, yang tidak mau berbaiat atau melepaskan baiat, illa kanatil faisal baini wa bainahu, kecuali pisah antara aku dan antara dia. Tong ngaku-ngaku deui jamaah saya cenah kitu. Mun aya nama meureut, tong ngaku-ngaku deui jamaah Persis kaditu keluar pindah ka ISIS. Ibnu Umar itu galak. Tidak cukup sampai sana, di riwayat Muslim Nafi menjelaskan, An-Nafi'in qala, di hadis berikutnya, ja Abdullah bin Umar ila Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Umar datang menemui Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' yang tadi saya singgung, pemimpin pasukan Madinah. Ada 2, Abdullah bin Muti' dan Abdullah bin Handalah. Abdullah bin Muti' nanti berhasil kabur ke Mekah, gabung dengan Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Handalah gugur bersama mayoritas penduduk Madinah. Sebelum perang terjadi itu, Abdullah bin Umar sempat datang ke camp Abdullah bin Muti'. Hina kana min amril Harrah, ketika terjadi peristiwa Harrah tahun 63 Hijriah, maka zamana Yazid bin Muawiyah, pada zaman Yazid bin Muawiyah. Faqala, kata Abdullah bin Muti' ketika datang Abdullah bin Umar, itrahu li Abi Abdurrahman wisadah, sediakan untuk Abu Abdurrahman bantal untuk duduk. Siapun cenah sopana, siapun korsina. Samarukna Abdullah bin Umar datang untuk mendukung Abdullah bin Muti'. Jadi atau Abdullah bin Muti', Ibnu Umar cenah ya datang dek ngadukung, nyaho dek nyarekan. Faqala, ketika datang Ibnu Umar berkata, inni lam atika li ajlis, saya datang ke sini bukan untuk duduk. Ataitu kali wahaditsaka haditsan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya datang ke sini untuk memberitahu kepadamu hadis yang dahulu aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Man khala'a yadan min ta'atin, siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, geus baiat tapi kemudian tidak mau taat, sudah baiat tapi kemudian melepaskan baiat. Jadi ayat Nabi laqi Allah yaumal qiyamah la hujjatalah, ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai hujah. Maksud tidak mempunyai hujah teh mendina surat Al-Baqarah, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siksa langsung, mau ditanya-tanya acan. Dari tanya ge mau bisa ngajawab. Wa man mata wa laisa fi unuqi bai'atun, dan siapa yang mati dengan tidak ada baiat di lehernya. Nah ini baiatnya baiat imam, bukan baiat persis, baiat polisi, baiat tentara, tak kabeh baiat kan. Jadi ASN ya baiat. Ya. Jadi santri ya baiat, nang ngalisuk di baiat. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Jadi yang Ibnu Umar kritikan tadi buat penduduk Madinah, penduduk Makkah, penduduk Irak ada dari Nabi. Nabi sendiri mengatakan dua. Satu, yang baiat tidak mau taat, hirup kumaha urang we di Indonesia itu. Aturan-aturan pemerintah dilabrak. Yang kedua, gak mau berbaiat sama sekali, gak mau ngaku kepada pemerintahan yang sekarang. Mau bayar pajak, mau bayar segala mau dibayar. Akhirnya kan di Indonesia aya pajak diakalan, kemplang pajak, BPJS diakalan, kabeh diakalan. Tanu kitu jahiliyah gitu. Matinya mati jahiliyah. Kenapa disamakan dengan jahiliyah? Karena orang jahiliyah itu satu, kalau ada pemimpin yang tidak dia sukai, dia gak mau taat. Nu kaduana nu parahna ngalawan. Makanya siapapun yang tidak taat pemimpin, yang melawan pemimpin, kalau ada yang mati, bahasanya selalu mati seperti keadaan jahiliyah. Orang jahiliyah itu karakternya. Ini yang menguatkan Ibnu Umar untuk mengeluarkan fatwa dan kuat, ya, hingga nanti ternyata Abdullah bin Muti nurut, terjadilah perang yang sangat disesalkan sampai Madinah hancur. Banyak yang berguguran. Anas bin Malik diberitahu kejadian ini, beliau nangis di Irak. Cegruk, Anas bin Malik juga sudah tua. Usianya pantar Ibnu Umar. Jadi saat itu usianya 73 tahun. Nangis beliau. Dan kemudian Abdullah bin Muti kabur ke Mekah, gabung dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, menantunya Abu Bakar dari Asma binti Abi Bakar. Asma itu kakaknya Aisyah, bedanya 10 tahun Asma dan Aisyah. Jadi kalau Aisyah ditinggal wafat Nabi usia 18 tahun, saat itu Asma 28 tahun. Ya. Dan Abdullah bin Zubair ini berarti cucunya Abu Bakar. Kita tahu Abdullah bin Zubair ini disebutnya waladul hijrah, putra hijrah, karena ketika hijrah yang pertama kali lahir, Asma binti Abu Bakar melahirkan ke Abdullah bin Zubair. Berarti Asma ketika ke Gua Tur, Bapak Ibu pernah ke Gua Tur? Pernah kan? Di Hanape unggul kan? Dan naik kalor kamu ke Gua Hiro. Kecuali jamaah umroh saya pasti bawa ke Gua Hiro kalur. Gua Tur berarti Asma teh keur gede beuteuh. Karena ketika nanti datang ke Madinah, beliau melahirkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini yang menulis mushaf Quran di zaman Utsman bin Affan. 4 orang, Zaid bin Sabit, salah satunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini yang dipercaya jadi gubernur di Makkah di zaman Utsman bin Affan dan terus sampai wafatnya. Jadi gubernur di Makkah. Dan atau itu ulama tabi'in menceritakan kalau Abdullah bin Zubair sholat siga tangkal
Kieu we teu oyak-oyak. Pada isantri mah dibere panjang saeutik teh oyak-oyak kan. Kukudaan kian. Abdullah bin Zubair mah kieu we. Kata atau siga akina teh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kesolehannya, kepemimpinannya turunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sayang beliau berijtihad keliru. Padahal Abdullah bin Zubair teh pendukung Muawiyah. Cuma ketika Muawiyah menunjuk Yazid, Abdullah bin Zubair enggak setuju. Ya, ijtihad beliau harus kita nyatakan salah berdasarkan dalil-dalil ini. Lalu pasukan yang membumi hanguskan Madinah kemudian pindah ke Makkah, mengepung Makkah. Cuma sayang di tahun 64 Hijriah Yazid meninggal dunia. Ya. Anaknya kan jan etes, ya, nya budak keneh maksudnya gitu. Maka saat itu Yazid belum ada khalifah berikutnya. Nya atuh usia 37 tahun kan abdi ge baheula usia 37 tahun budak teh sanawiyah teh. Anaknya masih kecil. Jadi Yazid tidak sempat mengangkat putranya sebagai khalifah. Ketika Yazid meninggal dunia, ternyata yang lebih tua Abdullah bin Zubair. Penduduk Irak baiat ke Abdullah bin Zubair, penduduk Makkah baiat ke Abdullah bin Zubair, penduduk Madinah dibawa ke Abdullah bin Muti baiat ke Abdullah bin Zubair. Termasuk Marwan. Marwan itu masih saudara sepupunya Muawiyah dan Utsman. Jadi ketika Yazid meninggal dunia, kepemimpinan di Damaskus diambil ke Marwan. Baiat dulu ke Abdullah bin Zubair, kecuali Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belum sempat berbaiat karena status Abdullah bin Zubair awalnya yang gak mau berbaiat kepada Yazid. Abdullah bin Zubair juga datang ke Ibnu Umar, kenapa anda gak mau berbaiat kepada saya? Jawaban Abdullah bin Umar, karena anda belum sah sebagai khalifah. Karena ketika Marwan baiat lalu pulang ke Damaskus, Al-Hajjaj balik ke Irak. Kemudian Marwan dibaiat sebagai khalifah. Ya, sesudah Yazid itu jadi khalifahnya. Memang ada Muawiyah, tapi meninggal dunia. Enggak lama, cuma 6 bulan. Lalu yang dibaiat Marwan. Jadi ada 2 khalifah. Saat itu Abdullah bin Zubair dan Marwan yang menggantikan Yazid. Abdullah bin Zubair yang dibaiat ke para pemberontak Yazid. Yang begini-begini lumrah. Lamun di Persis aya intrik-intrik konflik begini lumrah, tinggal orang dewasa we menerima kenyataan. Jadi Abdullah bin Umar, saya tidak akan baiat kepada kamu sebelum puguh saha khalifah. Karena Abdullah bin Zubair dibaiat, di waktu yang sama Marwan juga dibaiat. Perang pun dilanjutkan. Perang yang tadi mengepung Makkah dilanjutkan oleh Marwan dengan mengirim Al-Hajjaj yang membantai Husain di Karbala. Tahun 63 sampai 73 Hijriah, selama 9 tahun, 64 sampai tahun 73, 9 tahun Makkah dikepung. Makanya kalau ada hadis di bab haji di Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang Ibnu Umar fi waqatil isor misalnya, fi hasri Makkah, di zaman Makkah dikepung, ternyata di zaman eta antara tahun 64 Hijriah sampai 73 Hijriah Makkah dikepung ku Marwan dan Al-Hajjaj. Tapi haji mah jalan asal aya izin di Al-Hajjaj. Nanti Marwan karena udah tua meninggal dunia diganti ku Abdul Malik bin Marwan. Dilanjutkan tahun 73 Hijriah Al-Hajjaj merangsek masuk ke Masjidil Haram, membunuh Abdullah bin Zubair dan 200 pasukannya. Masjidil Haram tergenang darah, Ka'bah pun hancur. Kemudian Abdullah bin Zubair dipasung 3 hari 3 malam di pohon kurma. Jadi kubur tuh. Si Al-Hajjaj dia kan setengah setan. Kata Al-Hajjaj, sok cenah penduduk Makkah sanu dek ngalawan deui. Tah bakal kieu gitu disingsil. Sampai Abdullah bin Umar datang. Abdullah bin Umar kebetulan ada di Makkah karena selesai ibadah haji. Beliau sakit, jadi nggak pulang lagi ke Madinah.
Datang tak ke pohon kurma yang memasuk Abdullah bin Zubair, memuji Abdullah bin Zubair sebagaimana Nabi dulu memujinya. Wah, sarariun teh pasukan Abdul Malik teh pasukan Al-Hajjaj sampai diturunkan, dikuburkan. Sesudah itu Abdullah bin Umar tahun 73 Hijriah, usia beliau 83 tahun, nulis surat lagi menyatakan baiat kepada Abdul Malik bin Marwan karena saat itu nggak ada tanding. Beliau khalifah satu-satunya. Abdullah bin Umar konsisten nggak mau berbaiat kepada dua khalifah. Kalau khalifahnya sudah satu, kemudian baiat. Akhirnya kan khalifahnya hiji kan? Hiji. Pak Jokowi mah penasehat ke presiden. Jadi baiat. Tidak lama sesudah nulis surat itu, Abdullah bin Umar wafat. Makanya Abdullah bin Umar dalam diskursus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu jadi rujukan. Menurut orang ngebahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, rujukannya Ibnu Umar. Karena beliau konsisten dengan sunnah, dengan al-jamaah, sama dengan Ibnu Abbas, ya, sama dengan Anas bin Malik, tidak terlibat konflik. Kawe ngadaguan sanu menang, terus anu menang mah baiat. Dan beliau yang menjaga jamaah umat Islam meski sejarah Islam sok. Saat ini kan diajar sejarah Islam berdarah-darahnya, perang deui. Meskipun sejarah Islam berdarah-darah, tapi umat Islam terusak. Qurannya aman, sunnahnya aman, akidah ibadahnya aman, kaderisasi ulama berjalan. Karena jasa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ulama-ulama yang konsisten di jalur tafakuh fiddin munayana. Ulamana teu kabita ngadeukeutan jalur kekuasaan. Gitu. Itu pentingnya, ya. Ada ulama-ulama seperti ini untuk menjaga sunnah dan menjaga al-jamaah, untuk mengerem segala bentuk kejahiliaan yang mungkin ada di tengah-tengah umat. Kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya bahwa kita nggak cukup wahtasimu bihablillah saja, tapi harus jami'an wala tafarraqu. Nggak cukup ahlus sunnah saja, harus wal jamaah. Nah, hadis-hadis ini menguatkan itu. Kekuatan al-jamaah salah satunya ada di baiat. Tidak peduli siapapun presidennya, meski presidennya bodoh, meski presidennya menang karena kekuasaan. Dan jika nu ayeuna kan menang teh karena kekuasaan, pemuluna ugal-ugal. Ari geus jadi mah wayahna we secara tutunan sunnah kita harus baiat. Keun lah pabunya sawe presiden ge da anggar urang mayar pajak kan. Sakola mayar juga jadi gratis. Ka rumah sakit mayar gratis, nu usah BPJS mayar. Mahal nih mayar nanti. Nganti digebrokkeun gitu dicicil. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan jadi gambaran yang jelas bagaimana kedudukan baiat dalam akidah Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di sanalah posisi kita sebagai Jamiah Persis adanya. Jadi kita jalur tengah Ahlussunnah wal Jamaah, kakatuh teuing dalam artian jadi ekstremis hingga teroris, tidak. Kakenca teuing kabawa ku sekularisme, liberalisme, tidak. Kita mah tetap di jalur tengah sesuai Quran dan Sunnah. Sebelum ditutup, pilih ayam badai naroskeun mangga manawi biasa diwale. Mangga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan paparan Ustaz tadi, sepertinya ada dua pilihan, yaitu memilih pemimpin dengan cara langsung dan pemilihan melalui pemilihan juga, artinya secara langsung itu penunjukan, gitu ya. Manakah yang lebih baik menurut hukum Islam atau syariat yang mengajarkan oleh Islam, berdasarkan penunjukan atau pemilihan? Terus yang kedua adalah posisi
Yang pertama, kalau kita baca syarah hadis yang tadi istighlah dan tidak istighlah, para ulama hadis menjelaskannya berarti yang lebih baik yang Nabi, bukan yang Abu Bakar. Meski yang Abu Bakar boleh, karena kan khulafaur rasyidin itu dijamin ma ana alaihi washabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, ada jaminan dari Nabi. Abu Bakar benar, tapi kalau pertanyaan mana yang lebih baik, ya tentu yang Nabi. Nabi itu tidak istighlah, biarkan masyarakat dewasa mau milih yang mana. Jadi mending ngucap, mending tunjuk langsung. Ngucap ngan marah terila tunjuk gue. Ya. Tetap yang lebih baik itu lewat pemilihan, lewat musyawarah itulah. Dan pemilihannya musyawarah, mekanismenya teman-teman aklamasi, dek voting terserah. Tapi yang terbaik, kalau tanya yang terbaik itu yang lewat musyawarah. Itulah kenapa Abdullah bin Jubair penduduk Irak tidak mau bayar ke Yazid, karena tidak merasa dilibatkan. Kalau modelnya istighlaf itu rentan begitu. Kalau calonnya siga Yazid, calon juga Umar mah aman. Jadi sakirana di cabang geus aya calon juga Umar, geus lah tunjuk we. Insyaallah moal libur. Biasanya di pesantren biasanya begitu. Ya. Kami kan menggawangi beberapa pesantren, termasuk kemarin ketika Ustaz Aceh wafat. Ya. Kan aturannya di Persis demokrasi, pemilihan kumaha ieu milihna zaman Ustaz Aceh gitu, sok sana doanya ngaganti Ustaz Aceh teh moal aya, tapi aturan kudu aya pemilihan 5 tahun sekali. Jadi aya pemilihan teh ngariung musyawarah asatidah, terus si pimpinan sidang teh ya sekarang kita masuk agenda pemilihan, semuanya sepakat Ustaz Aceh Jakarta jadi mudah sepakat, wah melayan malah Said Iqbal gitu. Said Iqbal sampai sekarang pemilihan, tapi tidak unggal-unggal oke. Ustaz Iqbal soalnya jadi Umar bin Khattab, Ustaz Acehna jadi Umar bin Khattab. Ada kemarin di Pamengpeuk Banjaran, ya. Ongko agenda teh jam 10, bayar jam 11, jam 10 teh geus ditelepon di jalan. Ustaz di mana? Kan di jalan. Ya ingat saya bayar jam apa pemilihan heula atau beres pemilihan aja. Gitu tah, ya. Mas cenah pemilihanna Ustadz yang senior nih, Ustadz ini setuju. Siapa yang nggak setuju? Abi nuju memimpin pemilihan Ustadz Dedek gitu. Abi kebetulan pimpinan sidang. Ya, Abi strateginya kieu. Abi apal aya oposisi, apal, tapi sedikit. Ya. Saya bilang ini, kita masuk pemilihan. Saya minta 5 pendapat dari para asatidah. Saya mau agar gak lama, dan kita semua sudah tahu bagaimana kapasitas Ustaz Dede. Beliau Menteri Pendidikan di Persis. Bagaimana kalau sudah lanjutkan saja, minta 5 pendapat. Abdi bermain politik, malah racung ban. Sia. Mau nu kekian atau saat 5, padahal Abdi apal ya tamu oposisi. Semua yang 5 itu ya udah lanjutkan, sadadang udah bagus. Saan lebih luar itu sadadang yang pulang di penjagalan hari itu. Udah selesai. Sepakat katro. Ya. Padahal ustaz-ustaz senior sudah gelisah. Dan saya tahu karena saya orang penjagalan. Gelisah, jadi ada gelombang dalam gelar. Wah beresna teman Ustaz Unang, Ustaz Sepudin, Ustaz Arul, kabeh teh. Ustaz Nasruddin, benar kieu cara pemilihan mudiran teh. Teu panas. Soalnya pemilihan saya yang sebelumnya panas. Dan saya nggak mau begitu. Nggak geus kabaca tuh dana di voting oge geus peleleun tengah dukung sadede. Saya gitu. Jadi kalau calon ketua cabang nanti saya juga Umar bin Khattab malah langsung daripada riweuh deui. Tapi kalau bukan Umar bin Khattab juga Yazid, nah itu jadi rentan. Makanya tetap ya yang terbaik itu adakan musyawarah. Yang kedua, jadi baiat itu yang kita bahas di sini, baiat kepada imam. Baiat pada imam itu maksudnya kepada presiden dalam konteks Indonesia itu wajib. Inti baiat itu kita mengakui
beliau sebagai presiden dan siap samina wa ta'na, siap ikut. Cek menteri Dikdasmen teh ayeuna mah kurikulumna kieu, urang boga sakola nya ngilu. Tidak kemudian memisahkan, melawan, tidak. Saya pun yang pesantren tetap ijazah nama Garuda, ijazah Kemenak, ikut sistem, ya. Dan sekarang mah sistemnya memberikan keleluasaan, kurikulum merdeka ya. Jadi bayat imam itu intinya kita suka tidak suka mengakui presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jangan kemudian memposisikan mereka sebagai bukan presiden, yang pemimpin kita. Kalau bayat yang sunnah, ya sunnah diamalkan. Tadi kita cek abdi, nah naonan tuh bayat, mending bayat. Ya. Marah bisa saling dukung, saling koreksi. Daina bayat teu bayat oge, angger isi bayat teh wajib diamalkan. Cuma jangan sampai bayat organisasi, ya bayat jabatan itu dijadikan vonis jahiliyah atau jika LDI. Itu yang ingin saya tekankan di majelis ini. Gara-gara can bayat anggota Persis dan bayat anggota Persisri jahiliyah aja ulah sama muslim, cuma belum ikut sunnah secara sempurna. Itu unggul. Jadi jangan diposisikan sebagai jahiliyah atau kurang dia LDI gitu. Yang lain masih ada? Mumpung hujan, maka Ustaz mik apa? Ustaz terkait hadis yang tentang matinya nabi yang jahiliyah, apakah golongan atau orang-orang yang suka berdemo kepada pemerintah terkait keputusan yang dianggap tidak pro rakyat, kemudian mereka berjalan, apakah itu termasuk kepada golongan yang mati jahiliyah? Terima kasih. Kita lihat terkait dengan ini satu teknis bayat ya. Kalau melihat secara fakta yang tadi bahwa bayat itu adalah dari katakanlah perwakilan kaum muslimin ya terhadap khalifah atau imam. Nah, kalau di kita misalnya di jenjang jamiah baik itu PW, PD ataupun ke bawahnya PC, itu yang berbayar itu bukan bukan perwakilan anggota misalnya ke ketua PD, ketua PC, tapi justru pimpinannya itu PD, PC, PW itu yang mengangkat bayar. Seperti teknis yang sesungguhnya. Terima kasih. Yang pertama, demonstrasi itu bagian dari jihad. Karena di hadis afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Seutama-utama jihad itu suara keadilan, atau dalam riwayat lain kalimatu haqqin, menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang dolim. Standar dolim itu kan ma'ruf, diketahui, ada standar ilmu hukumnya, ada standar ilmu sosialnya. Gak mungkin rakyat bergerak ke jalan kalau tidak ada norma hukum ma'ruf yang dilanggar. Kemarin rakyat turun ke jalan dan jelas-jelas itu menyimpang. Dan kenapa turun ke jalan? Karena pintu DPR MPR sudah jadi oligarki. DPR MPR sudah bagian dari kekuasaan, bukan bagian dari rakyat. Makanya rakyat harus bersuara, dan bersuaranya itu dengan cara ke jalan.
Coba kamari lamun taya demo gitu, dan si Kaisang pasti lolos jadi cagup di Jawa Tengah. Tapi dengan turun begitu, minimalnya Jokowi siap, ya, tidak memaksakan dan partai-partai termasuk PKS dinya, bika keuleun orang PKS, ibu ngadukung, ya. Itu penting, signifikan. Dulu ketika Ahok di penjara, harus diakui itu karena suara umat yang turun ke jalan. Dalam bentuk turun ke jalan bebas, udah lama kasus itu. Tapi karena itu turun ke jalan, tadi penjara. Dengan turun ke jalan, Jokowi pun terpaksa harus memenjarakan Ahok. Jadi itu bagian dari jihad. Jihad kepada penguasa itu bukan ngangkat senjata. Jadi artinya demonstrasi itu halal, bahkan bagian dari jihad. Tentunya terikat hukum-hukum yang lain. Tong ngabala, tong eleh ku supporter Jepang di stadion GBK, beres lalajo ngumpulkeun sampah. Kan yang 212 juga begitu kan, bagian sasampuna teh beri agi. Pemuda Persis mah ada dulu deh, piceun gunung di mana wae. Nu mulungana santri agi. Jadi masalah kemudian nanti ngamacetkeun jalan, ya itu bagian dari perjuangan. Pasti dina Al-Qur'an lagi maqatum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usulya fa biidznillah. Kalau harus merobohkan bangunan, harus merobohkan pohon, kebun kurma, atau dibiarkan diizinan ku Allah keur jihad. Jadi ieu cenah ngamacetkeun jalan, madorot, diizinan, da soalna keur jihad, wayahna we tarimaku. Mohon maaf, kami nggak sependapat dengan ustaz-ustaz salafi yang kekeh menilai bahwa demonstrasi itu bagian dari furuj. Furuj itu kalau sudah kekerasan, ya mengangkat senjata, anarkis, nah itu furuj. Saya dulu zaman Pemuda Persis demo juga Ahmad Faisal, ya demo SBY naik ke BBM, itu palebah nulain masang foto SBY di Baledogan Kutoman, kita mah mundur, tong gitu orang. Dan kita bukan marah ke SBY-nya, kita marah ke kebijakan mundur. Atau ditunggu lah foto SBY diduruk ulah. Itu mah tidak beradab. Kita hanya bersuara saja, lain ngaduruk foto, lain ngaduruk ngabaledogan gambar, atau polisi langsung ditunggu dan kita di pinggir. Ya, saya nggak bisa. Ayo kita sama-sama bakar foto. Mundur, ngisi gitu. Tong gabung gitu. Itu bulan kita waktu nggak sampai seperti itu ya, meski ya kita tahu memang anak-anak mahasiswa Trisakti, baiklah ada Trisakti ya lain tuin ngacurkan pagar nggak boleh ya, secara adab hukum syariat. Yang kedua itu Ustadz ya, dalam fikih orang tua kita baiat anggota itu kan sudah ya, setiap anggota yang masuk anggota itu baiatnya kan otomatis ke pimpinan. Jadi siapapun pimpinannya itu sudah dibaiat oleh kita. Nu tadi teh urang kan ka Prabowo teu ngeda langsung, otomatis dengan punya nik itu punya kita menyatakan baiat mengakui. Adapun baiat ketua cabang, ya ketua PD, itu pun baiat ke Ustaz JJ kan hakikatnya di hadapan PW. Ketua PW baiat karena pimpinannya adalah Ustaz JJ. Ustaz JJ baiat, saya nggak tahu muktamar yang kemarin. Kalau muktamar dulu yang saya ikuti, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Siddiq Amin, bukan Ustaz Siddiq Amin yang baiat. Kita muktamirin yang baiat ke Ustaz Siddiq Amin, diwakilan ke ketua PW. Ketua PW Jabar, Jakarta, Kalimantan dulu ada 5. Ustaz Siddiq Amin masih ada 5 PW diwakili ke ketua PW. Jadi ketua PW yang baiat kepada Ustaz Siddiq Amin. Itu saja. Tapi kalau PC PD mah statusnya sebagai anggota yang baiat kepada Ustaz JJ, kepada PP, termasuk Persisri, PP Persisri dilantikna usaha Ustaz JJ. Enggak punya Ustaz JJ. Jadi PP Persisri baiat teh ke Ustaz JJ. Dilantikna PP Persis.
Pemuda begitu. Ya, jadi kuncinya di Ustaz Jejena, kamari Ustaz Acengna. PP pemuda, saya ngalamin PP pemuda bayat ke Ustaz Aceng. Dibayatnya dilantikna ke Ustaz Aceng gitu. Tapi kalau PD PW itu bayatnya statusnya sebagai anggota pimpinan di bawah kepada pimpinan di atas. Nah, kita nggak bayat ke Ustaz Jejena, pantas diwakilan ku muktabiri. Itu Ustaz fikih dari orang tua kita dah bege nya kumaha sepuh babi mah ya kumaha pikirna gitu. Nah, saya nggak tahu kalau muktamar kemarin di Soreang, saya nggak ikut tuh satu muktamar yang saya nggak ikut, biasanya ikut tuh Ustaz Sukma, Ustaz JJ anggota kan bayar ke Ustaz JJ kan. Ustaz JJ ada bayar khusus pimpinan, tapi anggota diwakili ketua PW ya, di 2 muktamar terakhir yang saya ikuti sebelum yang kemarin itu bayar ke Ustaz Aceh, ke Profesor Maman, ke Ustaz Sidik Amin, bayar. Cekaplahnya siap-siap sholat maghrib atau nuhun karena peratosana insyaallah disambung dengan kajian anu ditakdirkeun salajengna. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.